Halo Sobat Eksistensi, sebelum kalian memulai video ini, alangkah baiknya subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Wujudkan eksistensi kalian. Ya itu juga kalau kata Bang Herdai dia sanggup mah mungkin ya dia juga kasar udah nyerah lah karena mungkin saking banyaknya mungkin ya gitu sampai kita teriak yang di bawah udah naik ya inilah sebisa-bisanya barang dimasukin lah pokoknya. Berarti emang ibaratnya berak-berik juga ya dari bawah suruh naik langsung prepare langsung pulang gitu Bang. Jadi iya langsung pulang. Dan kita khawatirkan malah supirnya waktu itu kan supir iya, bis itu lah itu doang. ini bayangin aja nih di sini ngedenger ceritanya aja udah serem banget apalagi posisinya di sana kali ya. iya, jadi emang situasinya tuh kita nggak bisa anggap remeh lah hal kayak gitu tuh ya. Ibaratnya di saat malam kita merasa hebat, malah berbalik ke siang itu. Di siang itu malah situasi semakin mencekam ya, jadi kayak di film-film horor, gengs. Jadi gimana sih posisi tengah hari ibaratnya tiba-tiba hujan gelap gitu kan. Tapi pas mau balik itu masih tetap kerasukan apa gimana nih Bang? Iya di mobil di mobil udah enggak ya? Udah enggak ya. Sementara masuk udah enggak tuh kasar Karena udah agak mobilnya mulai tuh udah sadar. dibentengin juga tuh Dibentengin, sama kaca-kaca ditutup, Herda ya. itu. Cuman ada satu tuh yang siapa ya? Dia apa siapa ya? Yang ininya Ika yang pacarnya Bang Asep itu. Bang Asep. Ya sempat ada deh ya Bang ya. Iya jadi Bahasanya pas di mobil nih Bang Herda yang ngomong jangan ada yang dibuka kacanya. Jangan dibuka, jadi harus tertutup rapat lah gitu, rapat ya semua kaca. Terus Indra kalau nggak salah ya dia pengen ngeludah. Iya benar, bocah itu pengen ludah. Jadi ada aja ceritanya. kita udah Pengen aman. ludah, buka gitu buang ludah doang. Jadi Padahal dia ngeludah di situ juga bisa. Jadi saya ngerasa takut, jadi kayak gimana sih, kayak di luar pikiran aja pengen ludah keluar aja nih gitu kan, gitu dibuka kaca. Nah, dibuka kaca itu, di saat buka kaca itu gimana tuh Bang? Kita Kenapa? nggak tahu, Belum ada apa-apa. ada Enggak belum sadar lah Belum gitu. sadar. Akhirnya nyampe rest area ya. Rest area istirahat lah namanya mungkin. Ya udah sore mau maghrib apa asar maghrib ya? Mau asar Bang. Mau asar gitu ya kita istirahat lah maksudnya. Pertama ya pikir kan udah jauh lah gitu. Ilok Kita masa pikir kita nggak akan ikut kan. masa si setan ikut naik bis kata kita kan masing-masing lah dia kan nggak bayar kalau dia makan. Iya, bener juga. Ya kita kan udah tuh tempat istirahat wajar anak-anak muda kencing ada yang makan mie atau pesen itu aja. Di saat rest area itu nggak kejadian apa-apa, normal aja tuh, apa gimana? Enggak. Pas turun Ada kejadian unik Ada. juga. Ada kejadian unik juga. Itu pas di dalam mobilnya itu si Ika. Ika jadi dia beli bukan sih Ayah apa Ika? dia kalau nggak salah beli jajan. Pop mie kalau nggak Pop salah. mie kalau nggak pada salah. deketin. Nah itu penjaga warungnya tuh tiba-tiba jatuh aja. Letak ya? Udah. Gitu tiba-tiba. Terus dia udah langsung aneh udah. Bengong lagi lah. Bengong lagi, senyum-senyum aneh lah. Bang Herda di situ langsung panik kan. Udah naikin lagi karena memang satu bis itu banyak orang kan gak enak juga. Akhirnya kita buru-buru lagi masuk tuh. Buru-buru balik lagi tuh lah, langsung balik lagi tuh dari rest area itu. Bang Herda nggak cerita kalau ternyata dari Pila sampai rest area itu Ngikut terus. Masih semua. ngikut terus dari pila itu. Tadi sih makhluk itu teh tetap ngikutin sampai bahkan sampai rumah ya Bang. sampai rumah. Udah kayak ini bang. Apa kita dikejar-kejar tawon? Gitu. Bang kejadian itu yang nggak di luar nalar kita juga apa namanya pintu bis apa kaca itu kejadian ya nggak saya dengar sendiri kan biasa dibuka lagi sampai nutup sendiri juga kayak gitu. Nggak bisa dibayangin sih. Ibaratnya kalau kaca bus, ibaratnya kaca bus yang dulu mungkin ya, misalnya digeser-geser mah kan, nggak beda kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan ibaratnya rata semua kaca ya. Udah kayak AC yang sekarang udah. Kalau kebuka sendiri sih kayaknya kan wajar angin ya. Cuma kalau tutup kan mestinya jedak gitu kan ke depan ya. Nggak bisa dibayangin sih itu. Itu di perjalanan balik itu tetap aja gangguan tuh. Aja juga ya masing-masing ini aja lah apa istighfar lah. Wah sebisa-bisanya kita istighfar atau baca apalah kayak gitu. Bahkan mungkin teman-teman yang lain mah sambil apa ngingetin supir, apa supir tenang. Masanya kan saat di kendaraan ya udah ya harapan juga di supir aja kalau sampai supir kenapa-napa lah bisa mohon maaf ya misalnya yang kita tidak inginkan lah. Kalau
makhluk yang sebenarnya bahaya banget itu sih. Bisa kecelakaan kita di tahu. Nah, pasti kan langsung balik tuh. Pas balik itu gimana tuh? Maksudnya pas dari rest area itu gimana? Normal aja gitu pasti. Jadi memang benar apa kata Bang Hendra Bang, kita diikutin tuh dari sana bahkan sampai rumah ya kan. Sampai rumah. Sampai rumah. Teman-teman Bang Hera ditelepon suruh nunggu. Nah, ya suruh nunggu kalau nggak salah di wartel, ada yang penjaga wartel. Waktu itu masih ada warta dekat lampu merah lah di sana, dekat plaza kalau nggak salah. Kalau udah ada belum plaza udah ya. Udah ada. Oh, jadi udah ada yang nunggu lah teman-temannya Bang Hendra Ya itu. karena udah ditelepon dari sana kan. Udah. Pas mau pulang tuh dari Udah nyampe kabarin semua udah pada ngumpul lah gitu teman-temannya Bang Herda itu. Nah, pas sampai rumah itu gimana tuh? Apakah ada kejadian janggal lagi gitu pas sampai rumah kan mungkin kan setelah Iya, dia kan katanya ngikutin terus ya. Iya. Itu sampai rumah juga ngikutin kan. Nah, di rumah gimana tuh? Ikutin waktu itu kan kita proses ya di rumah saya waktu itu kan turun semua tuh pada apa namanya turun lah semua kan kayak gitu. Udah tetap kejadian ya kesurupan lagi kan gitu, teriak-teriak lah apalah kan kayak gitu. Terus sampai terakhir tuh ada ya menggigil. Nggak taunya pas menggigil itu mungkin kan teman-teman Bang Herda ya kan. Nah, ternyata ada yang waktu yang ada yang cerita kan, pas itu cerita tuh ada yang iseng apa katanya ditangkap, ditarik, dimasukin ke Batu, Bang. ke batu. Ketika naik banana boat, baru cerita nih dia, ketika naik banana boat batu itu dibuang Di tengah laut. di tengah laut. Si makhluk itu ditaruh ditaruh di batu, di batunya dibawa tuh, dibawa main banana boat. Nah, di saat kan gitu. naik banana boat dilempar tuh Ke laut. ke laut. ke laut. Nah, itu mah baru berasanya pas di rumah kan. Kita Udah tahu sampai dari rumah. pas di rumah itu mah Ada yang menggigil aja gitu. kalau nggak salah istilahnya Opi ya yang bisa digigil gitu. Ngerasa gigil. Gitu. Dulu Aik sempat di sini juga ya. Terus akhirnya besoknya dia langsung pindah ya. Pindah. Dia pindah. Pokoknya saling gantian aja tuh, nggak boleh denger Opi manggil Aing manggil Opi, pokoknya gantian gitu. Gitu. Di waktu itu dibawa dulu tuh ke tempat yayasan ya, kalau nggak salah yayasan dulu gitu kan sama Bang Uci ya karena sama calon suaminya, terus dibawa ke rumah Bang Uci juga. Nah gitu. Kalau kita nelpon nih misalkan temen Bang Herda ini, dia Bang Herda kan nanya kan koordinasi sama temennya itu gimana Ai? Ya udah ngedengar suara langsung teriak Ai, Opi, udah nyuruh. saut-sautan gitu. Iya. Kalau lewat telepon itu dia langsung aja udah tahu, udah nyaut gitu. Tuh. Ya. Gitu. Ini mah bukan serem juga, serem banget. Ini nggak bisa cuman ngedenger suara telepon aja langsung Langsung masuk kayak gitu. aja langsung. dengar dari telepon langsung. Bahkan waktu Ai lewat juga tuh ada Ai kata tahu. Tapi pas balik rumah seperti itu tuh berlangsung lama apa gimana tuh? Duh, lama banget. Lama Bang. banget, Bang. Di sini juga udah hampir 1 bulanan di rumah saya. Sebulan begitu terus. Sebulan gitu. Aduh. Ai itu sampai terakhir dia karena dia bukan aslinya orang sini ya, kalau dia sampai akhirnya dibawa ke Tasik pulang. Kita nggak tahu kabarnya Bang. Nah gitu. Karena kita khawatir kalau via telepon terus itu bukan sekali 2 kali gitu. Kalau nanya telepon dia udah kabar udah langsung kena aja. Misalkan udah steril ya nggak bagi kita kan Ai gitu. Udah lah, Kata gitu. Opi gitu. Sebab rumah juga dibentengin. Gitu. Ya kita nggak paham lah benteng seperti apa lah pokoknya kita Ya, ada yang dijagain lah kalau yang begitu kayak ya sama orang. gitu. Yang bisa lah gitu. Kejadiannya juga berarti lama juga ya setelah Sebulan lama juga gitu. maksudnya sangat lama ibaratnya ya. Lama. Ibaratnya dari acara jalan-jalan untuk hepan balik malah tragedi malah jadi makin pusing lagi ya. Bukannya kita fresh malah Itu sampai gantian Bang Herda sama temen-temennya tuh kayak sip-sipan gitu. Kayak piket lah kalau malam itu kayak piket Di yang malam rumah, kan Opi itu dibawa di sini dulu di rumah ini dulu. Iya. Gantian, jadi Bang Herda itu ada 5 orang ya. Pokoknya gantian malam ini misalkan Bang Herda, teman-teman si besok paginya Bang Herda pulang dia uplus lagi sama temennya. Jadi sip-sipan lah ibaratnya. Teman-temannya yang pada bisa juga itu ya. Ya itu buat ngejagain aja gitu. Sambil ngobatin lah. Nah itu Bang, kalau misalkan nama yang muda kan ada juga mediasi juga yang ditarik. Ternyata itu ribuan di luar rumah tuh ribuan katanya. Kalau pas itu ditarik sama siapa nih? Sampai pakai mediator itu Bang ya? Kalau nggak salah itu. Temen Herda juga. Temen Purba itu sih, Bang Herda itu Purba. Mediasi juga. Mediasi. Sampai ada tentara Jepang lah Tentara katanya. Jepang Pokoknya lah, ribuan gue di luar rumah kayak gitu. Sebab kenapa ya? Aman nih misalkan waktu itu istri saya itu aman udah sembuh gitu kan.
Tapi kalau ada orang masuk dari luar nih, itu makhluk gaib itu ngikutin, kena lagi. Jadi seharusnya benar-benar sering nggak boleh ada orang masuk lagi. Kalau ada orang masuk ngikutin, ada misalkan teman pengen lihat ya namanya kayak gitu kan, Iya, orang ngejenguk pengen lah, ngejenguk, lihat masuk ngikut, kena lagi, kesurupan lagi. Makhluk halusnya akalnya pintar juga ya, kagak bisa masuk lewat. Melalui badan orang gitu ya, nempel gitu, ibaratnya numpang. numpang. Iya, Karena kan rumah udah dibentengin kan sama Bang Herda itu. Nah mereka ternyata masuknya lewat orang yang ngejenguk itu gitu. Jadi Misalkan saya ngejenguk nih, iya. dia nempel di saya, ketika saya udah masuk baru dia masuk lagi ke si kopinya. Jadi berulang-ulang aja terus gitu ya kalau gitu kalau ngejenguk gitu. Ya, iya, orang kata hitungannya pengennya apa ya, diambil ya gitu, suruh ngikut ya dua Ya orang itu pokoknya dia nggak yang pas ngomong tuh Ya ikhlas. maunya perang aja antara si yang nah kita baru tahu nih awal mulanya ternyata temennya Bang Herda yang namanya Asep itu yang bikin ulah, kita baru tahu setelah di rumah ya. di rumah semua pada cerita Setelah banyak di lah. rumah baru Iya, jadi- ketahuan tuh apa saja yang ulahnya siapa Nah, jadi nih. ketika yang kesurupannya itu nunjuk si Asep ini biangnya, baru dia cerita kejadiannya kenapa gitu. Nah kita baru tahu justru di situ. Pokoknya udah di rumah lah. Benar, betul, udah di rumah. Intinya dia nggak terima kalau emang lu mau ini cewek nggak gua bawa, katakanlah mau selamat, lu perang sama gua. Jadi- Yang kalau gua kalah, gua tarik pasukan gua. Kalau misalkan lu yang kalah, ini gua bawa. Gitu. Berarti di situ jadi di saat melakukan penyembuhan itu ada suatu perjanjian bertarung ya gitu, bertarung. Ya dari awal gitu sih yang saya tahu dari Bang Herda sih gitu. Bertarung dengan makhluk yang ada di sana lah ibaratnya gitu. Mungkin secara spiritual kita nggak di luar nalar lagi pada bertarung kita nggak ngerti juga kan. Ibaratnya serem juga ya. serem gitu. Justru setelah ini sih apa, setelah di rumah baru gua ada cerita, ada yang kejadian misalkan lagi mandi batoknya nggak ada. Iya, Gitu ya jadi kan ya? setelah Iya. di rumah baru cerita baru semua. banyak cerita Banyak serem-serem. cerita. Yang kata malam itu kita pikir aman ya, mungkin kalau mandi batoknya hilang nggak ada. Nah itu dipila cewek bang, Dipila kalau cewek. dipila cowok sih aman. Terus kasar batoknya jatuh sendiri gitu, banyak lah kejadian-kejadian cerita pada, cuman bagi mereka waktu malam itu sih biasa aja kali biasa. gitu. Cuma Masih pada berani lah, biasa lah kayak gitu, maksudnya nggak berpikiran bakal kejadian yang luar biasa sampai sebulan kayak gini gitu. Nah, setelah kejadian sebulan itu berarti baru pada cerita tuh. Pada saat di rumah lah cerita. pada rumah cerita semua tuh kejadian, merasakan kejadian-kejadian aneh yang tadinya dianggap biasa padahal nggak biasa itu Bang ya. Soalnya banyak juga sih kalau istilah itu diancam sama mereka tuh, siapa ini juga nih Ancam. ancam. Gara-gara Bang Aji itu- sekarang kenapa? Kok bisa diancam gitu tuh Bang? Gara-gara ini Diancam nih. nih, gara-gara apa? Ada lagi nih, gara-gara istilahnya ada 3 pohon gede yang gede nih. Saya sama temen itu namanya Bang Muiz, panggilannya Bang Baya kan. Iya. Ternyata dia disuruh sama Bang Herdai. Disuruh sama Bang Herda itu Iya, suruh dia ngapain? Bang Herdai itu rencana mau ngerjain Bang Muiz. Sama ngerjain Bang Muiz itu. Iya, ternyata Bang Muiz kagak mau, malah diserahin sama saya, Bang. Jadi Iya, kata dia kan bawa air nih satu gelas aqua. iya. Kata dia, Jai, tolong pohon itu siram katanya. Iya. Cuman baca Bismillah 3 kali. 3 pohon ya kata dia. 3 pohon, Bang. Wah, gue takut kata gue gitu kan. Iya. Pas gitu, enggak apa-apa katanya. Ini buat keamanan aja katanya gitu bahasanya. Ya, istilahnya kita mah enggak ngerasa istilahnya enggak tahu apa-apa Iya ya. nggak tahu apa. Ini pas gitu, yang mana-mana Bang katanya. Yang itu tuh. Yang terakhir yang dekat musola katanya. Iya. Jangan lupa Bismillah 3 kali, kita mah Bismillah aja 3 Iya. kali. Udah aja di ini kan, Siram, airnya kan? siram kan, udah sampai ketiga. Nah habis itu udah malah parah tuh dari situ. Kejadian malah semakin parah. Semakin parah, nyampe di rumah sampai Bang Purba di sini jadi mediator, Iya. sampai langsung nunjuk. Kan Bang Purba tahu sendiri, Iya. hitam kan, Iya. serem kan, mediator. Aduh, waktu itu nunjuk ke muka, aduh, ini Bang Ray gimana Bang? Udah tenang kata Bang Ray, Iya. tenang. Terus nunjuk ke muka gua pisan Bang Ray kata dia. Ditunjuk ke mukanya itu gimana? Iya. Dia apakah? Nggak mau nih. Ini pelakunya. Ternyata bukan Bang Asep doang, ternyata kita juga ketuduh. Bang. Jadi ini salah satu pelakunya juga nih guys. Sama kan kalau nggak salah, kalau istilah kata jadi di pohon-pohon itu kayak kita kali kerajaan, Istana kerajaan. Oh, jadi gitu. Jadi ibaratnya ada kerajaan gaib lah di situ tuh. Tapi pohon yang Bang Anjas
Rem tuh gede apa biasanya Oh, gimana? gede juga kagak ini, Gede, Pak. pohonnya gede-gede. Gede benar. Kalau 2 orang juga nggak ke. Dua orang juga nggak Kalau ke- zamannya waktu kita mah nggak bakalan ke tangkap lah itu. Berarti Bang Anjas itu tuh jadi korban Bang Muiz juga ya. Tadinya Bang Muiz. tadinya Bang Herda ini pengen ngerjain Bang Muiz, taunya Bang Muiz malah nyerahin ke Bang Anjas. Itu kan jadi yang pas di rumah Bang Tangguh itu kan jadi yang jadi mediatornya Bang Purba kan serem dia mah hitam kan ya. Langsung nunjuk muka. Tapi ini nih yang ngancurin rumah gua nggak mau tahu katanya harus dirapain. Dia juga sempat kesurupan ya. Kesurupan. Jadi ketika si yang sekarang udah jadi istrinya, Opi kesurupan, Maksudnya Asep tuh Asep. nunjuk Asep itu, ini pelakunya, dia yang coba narik anak buah gua gitu kan. Jadi spontan dia langsung kesurupan. Bang Asep. Coba bayangin aja badan segede gini kesurupan, dicekek tuh langsung keangkat tuh badannya Asep. Berarti Bang Asep langsung nunjuk gua lagi lah. Ini juga lah kita langsung gemeteran. dari saling tunjuk ya di saat Bang Asep itu dicekek mungkin Nah, kita kan nggak mau dicekek sama yang badan segede gini, Bang. Kita takut. berarti nggak sadar di saat kayak gitu Bang ya? Kagak sadar. Iya, dengan Nggak sadar, kerasukan berarti ya. Ini kan. Jadi Iya. lagi capek gelap gitu kerasukan, dicekek gitu Bang Asep. Di saat dicekek gitu Bang Asep sempat nunjuk Bang Anjas juga berarti. Jadi lucu juga ya saling tunjuk gitu. Bahkan di situ bukan cuman Herda dan teman-teman ya mereka minta udah katakanlah mungkin keluarga dari si korban juga udah capek udah sebulan kan minta tolong ke mana-mana ya di udah dari mana aja. Ya namanya syariat ya. Iya, Pertama di Jojo kalau namanya orang tua ataupun tetangga, saudara kan pasti ya. Udah syariatin ke sana ya tetap ya kita baiknya seperti apalah gitu. Sempat kita laksanakan ruqyah juga. Kayak gitu sempat kita ruqyah gitu kan. Gitu. Banyak lah mungkin namanya syariat kan. Iya. Ya, tapi tetaplah maksudnya teman-teman juga yang kalian kalau syariat kan kita nggak mungkin dia bisa ngejagain tiap hari kan, tiap jam gitu ya. Kita tetap aja sih teman-teman Bang Herda yang kurang lebih 24 jam lah hitungannya gantian ngejaga kan kayak gitu. Ya, sampai mungkin terakhir itu ya pertarungannya itu ya. Ya, Pertarungan. Mulai Jadi, baiknya itu Jadi memang tuntutannya mungkin itu Bang. Ketika mereka nggak terima si korban mau dibawa, rasa tanggung jawab Bang Herda ini muncullah dia ngasih tahu teman-temannya ini nggak bisa katanya kita memang harus ke TKP awal gitu. harus berarti Oh, jadi Bang Herda sama teman-temannya tuh balik lagi ke sono. Ya sama gurunya kalau nggak salah. Kita lah senior lah mungkin dia tanya lah kayak gitu kan gimana baiknya kayak gitu ternyata mungkin kan namanya dia waduh lelah juga lah selama sebulan misalkan sebulan lebih nanganin itu ya akhirnya dia nanya sama senior atau gurunya lah gitu gitu. nggak bisa dibayangin sih capek ya capek sebulan gitu jadi kita Sebulan. ngeluarin masuk lagi maksudnya keluarga juga udah capek Udah pasrah Udah. sebetulnya mungkin wah kasarnya mohon maaf lah kalau ini badan pak yang ini tuh istri kita tuh habis kasarnya dalam artian dah ini lah gitu. nah di Dia saat capek lah namanya orang kesurupan itu kan. Iyalah. Sejam 2 jam ya kasihan apalagi. di saat Bang Herdai melakukan sana tuh melakukan pertempuran tuh kita nggak ngerti ya pertempurannya seperti apa cuman pas sembuh pas apa keadaan membaik lah mulai membaik setelah gimana tuh Itu setelah Enteng ikut yang nganterin ya? saya ikut. Nganterin juga? Iya, karena kan waktu itu Bang Herda minta saya ikut ke sana. Berapa orang yang ikut sih? Lu ikut ya enggak? Kagak, 4 orang kalau nggak salah. Saya, Bang Herda sama 5 Teman-teman temennya sama yang saya tahu itu gurunya ya, guru 3. Jadi kita balik lagi tuh ke villa Ke TKP awal. Makanya kita kenapa mah saya nggak tahu sebetulnya dia mereka balik lagi tuh nggak cerita gimana. makanya kenapa saya bilang saya nggak tahu kabar si Kunjana ketika ke sana tuh sepi semua udah gelap sama sekali nggak ada orang. nggak ada jadi kayak Udah nggak ada cuy. Nggak ada. kayak tempat gak ditempatin aja gitu maksudnya Iya. nggak ada penghuni sama sekali gitu Pokoknya udah saya nggak ngerti itu cara apa pertempuran seperti apa nggak tahu yang jelas saya ngelihat waktu itu kan ada lapangan futsal Pak. Ada lapangan futsal ya, Nah, pas ya itu. titiknya tuh di situ jadi Bang Herdai sama senior 2 sama gurunya tuh mereka ngumpulnya di situ. Saya cuma ngelihat kayak gurunya tuh yang tadinya agak ke tengah mundur kayak
kayak didorong gitu lah, Didorong lagi gitu. duduk lagi nih dia mundur ke belakang gitu. Cok. Kayak kegeser, kayak ketarik gitu. Gitu. Nah, kita bantu doa aja sih sebenarnya kan. Ya mudah-mudahan temennya Bang Herda yang menang gitu. Nah, Hampir setengah jam sih. Tapi Iya deh. gimana tuh habis pertempuran tuh menang apa gimana? Awalnya nggak tahu, hampir setengah jam dia kayak ngeluarin jurus gitulah, saya nggak paham lagi apa ngapain, nggak paham. Intinya mereka berantem, perjanjiannya kalau memang kalah si korban dibawa sama penunggu sana, kalau memang menang korban sembuh. Setelah hampir setengah jam gurunya itu sama Bang Herda dan temen-temennya udah nyamperin saya kan nunggu di kayak aula gitu di atasnya, saya nggak berani kan deketin, kita nggak bisa apa-apa gitu, mending jauh deh. Ketika mereka balik saya nanya, gimana Bang Herda? Alhamdulillah menang. Ya udah, Setelah itu gimana tuh? Jawabnya tuh. kita balik pulang dulu. ke rumah ini lagi ya Bang. Kita nggak cerita ke, Oh enggak. Kita nggak tahu, pokoknya mereka pada pergi balik lagi ke sana bertarung, kita nggak tahu gitu. Setelah Kalau tahu juga nggak mau ngasih tahu, nggak ngongkosin agak enak balik lagi ke sana. iya. Jauh juga sih emang. Setelah sampai ke rumah Biar itu gimana? tenang kali kita kayak gitu. sampai ke rumah. Iya, setelah sampai ke rumah tuh setelah melakukan pertempuran kan mungkin ya pertarungan di TKP Villa sana, pulang ke rumah kan? Nah, pulang ke rumah gimana? Apakah keadaan udah normal? Dipegang lagi kalau nggak salah ya sama gurunya Bang Herda ya. Ada, udah mereka. Kalau itu udah di rumah Udah di istri, rumah. kalau nggak salah mungkin keadaan udah tenang, udah dibawa ke sana sama istri lah gitu. Diobatin lagi lah untuk mungkin untuk yang Kalau nggak salah kita bersih lah. bersih, mungkin seperti itu udah dibersihin. Ya alhamdulillah sorenya sadar ya Bang, normal lagi. Normal lagi. Normal cuman ada yang jenguk juga sekarang mah nggak terlalu. Kalau kemarin kan ada yang jenguk apa namanya kena lagi, kalau ini enggak itu mungkin kasarnya mohon maaf ya, secara ini pasukannya udah di Tarik mundur lah, ditarik mundur ya. Sama kerajaan sana udah tarik mundur lah, kerajaan gaib sana udah tarik mundur pasukannya. ya cuman sama Ai juga yang satu lagi kita tetap nggak komunikasi via telepon, nggak berani, paling hanya lewat gimana kabar dari sana itu ya. Alhamdulillah mungkin pas kabar dari Tasik ya alhamdulillah lah. Kayak gitu udah ini gitu. Berarti kejadiannya serem banget sih. Itu kejadian itu mah kejadian luar biasa buat saya juga, pengalaman Ya. pribadi dari itu mah sampai cerita. Bahkan mohon maaf ya, kita sempet tahu waktu itu apa nggak boleh ke sana kan perjanjiannya Iya. gimana ya? Jadi Bang Herda itu ketika korban udah sembuh itu ada bahasanya bahwa kita ini rombongan yang itu tuh nggak boleh ke sana lagi gitu. Pokoknya saya sebagai ketua panitia juga dan pengadaan tur itu sampai berapa tahun kita nggak berani lah ngadain ke pantai daerah cerita sana gitu, mau jalur manapun kita nggak berani lah kasarnya. Udah kita kalau mau paling setelah setahun 2 tahun kita ngadain paling ke Bandung atau kemana gitu, nggak terlalu berat, udah gitu nggak berani kita ngadain ke Jadi, cerita atau sana tuh. Bang Hep. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share Komen juga untuk perkembangan channel kita ini ya. Kita ini. Ya. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.